Halo, selamat hari Senin teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik semua ya. Oke, di edisi kali ini karena masih belum ada pertandingan atau apapun yang seru, jadi kita masih tetap akan bahas bursa transfer dan juga dari Indonesia. Dari Indonesia ada dua soal Liga 1 yang baru bergulir pekan pertama, udah menyelesaikan semua pertandingan, apa yang menarik, apa reviewnya, dan juga soal stadion ya. Soal stadion, kenapa gue bahas soal stadion? Karena ini gue rekam jam 2 siang, pas nih jam 2 siang. Dan kira-kira mungkin 4 jam yang lalu itu Ketua PSSI Erick Thohir sama jajarannya lah melakukan inspeksi ke Jakarta International Stadium. Jadi gue update sedikit aja, karena gue ada info A1 soal stadion, benar-benar A1 ya. Mungkin kalau yang lu ngikutin konten gua, lu tahu kira-kira sumbernya dari mana. Oke, gua mulai dari yang ringan-ringan dulu, dari bursa transfer aja supaya ya kita relax lah. Gua juga nggak mau terlalu bahas yang berat-berat. Mungkin ya, nggak tahu, biasanya awalnya bilang gitu, tapi begitu udah ngomong-ngomong lama-lama berat juga. Yang pertama, ex legenda Liverpool Steven Gerrard akhirnya resmi menerima pinangan dari tim Saudi Pro League. Ini semakin seru ya. Al Ettifaq bacanya, harus jangan berhenti, harus nyambung terus. Al Ettifaq. Nah, gitu ya. Ini tim yang sebenarnya tim biasa-biasa aja. Gue sempat tadi lihat-lihat juga, recall kembali gitu ya. Musim lalu itu mereka finish urutan 7 dan terakhir, dan mereka baru 2 kali juara liga. Dan terakhir itu tahun 92, berarti berapa, 31 tahun yang lalu, udah lama banget ya. Ya motivasinya apalagi kalau bukan karena fulus lah, udah pasti kan gitu. Cuman ya sedikit kalau gue mau in depth, memang udah ada beberapa suara-suara, bukan suara sumbang ya, tapi suara kritis lah, dari salah satunya Severin, ketua UEFA, tentang apakah ini bukan menjadi imitasi dari kegagalan Chinese Pro League ya kan, 2016an kalau nggak salah itu. Cina kan bikin program yang kayak gini kan, datengin pemain-pemain mahal tapi ternyata gagal ya. Apapun itu, yang pasti banyak pihak yang menangguk untung ya, atau fulus dari kebijakan ini, gaji berlipat-lipat, walaupun juga ada yang menolak walaupun ditawarin gaji besar, seperti salah satunya Jose Mourinho. Oke. Jadi kita akan lihat bagaimana Steven Gerrard bisa berbicara banyak di Saudi Pro League. Yang pasti apapun itu, untuk kita penonton jadi lebih semarak. Dan gue nggak tahu apakah masih dipercaya nanti bawain di iNews, karena kontrak di iNews itu kalau nggak salah 2 tahun. Jadi lumayan ketiban durian runtuh juga nih iNews, karena tadinya kan mikir hanya Ronaldo kan Queen of the turnamennya, tapi sekarang ada Benzema, ada Koulibaly, ada Gerrard, banyak lah macam-macam pemain dan juga pelatih hebat dunia. Oke, kemudian yang kedua, Sandro Tonali sudah merampungkan transfernya, 7 tahun di kontrak sama Newcastle, luar biasa ya, 23 tahun. Jadi kalau di kontrak 7 tahun berarti lifetime-nya masih banyak ya, di usia yang prime. Dan 55 juta pound, jadi sekitar mungkin berapa, 700 miliar, 800 miliar, sekitar segitulah. Itu. Oke, itu dari transfer. Sekarang kita langsung aja ke tanah air. Nah, dari JIS dulu deh. Nah, gue kebetulan dapat langsung nih info A1. Gue istilahnya A1 kalau untuk menggambarkan ini. Dari salah seorang orang dalam PSSI lah. Jadi gue tanya soal JIS gimana. Menurut beliau, ya mungkin bisa nebak siapa, karena gue bicara beliau, harus banyak perbaikan katanya. Dan beliau juga ada hadir saat tadi kira-kira jam 10.45 atau jam 11 pagi lah, waktu kunjungan ke JIS itu ada mendampingi Erick Thohir. Harus banyak perbaikan. Terus gue tanya gimana nih soal parkirnya, kan ini yang menjadi isu ya. Ini sekali lagi gue bukan ada preferensi tendensi apa-apa, hanya murni dari aspek faktual di lapangan. Terus dia bilang ya kita sebenarnya bisa yang lain, maksudnya banyak alternatif yang lain, tapi kan karena presiden pengen ada alternatif. Nah ini maksudnya agak ambigu nih, maksudnya alternatif itu apa gitu. Jadi mungkin presiden menginginkan di luar JIS kali, karena memang
ada beberapa isu yang harus kita apa ya kita angkat di sini. Satu soal parkiran, kedua soal sewanya mahal gitu. Dan U17 ini kan nggak terlalu rame sebenarnya penontonnya, kecuali mungkin Indonesia. Hanya minimal 3 pertandingan Indonesia itu kemungkinan besar hampir pastilah rame lah. Tapi di luar itu ramenya juga gue yakin nggak sampai 60.000 lah. Feeling gue ya, paling mungkin hanya sekitar 20.000, 30.000. Jadi stadionnya juga ngapain yang gede-gede sebenarnya gitu. Even GBK pun sebenarnya menurut gue nggak terlalu perlu menurut gue. Cuman untuk untuk closing ya mungkin harus yang ada agak-agak majestic dikit lah. Kalau opening kan jelas nggak bisa ya. Jadi ada Stadion Madia, ada Stadion apa lagi ya? Jalak Harupat, kalau nggak salah Jalak Harupat nggak dipakai kan. Terus kemarin ada beberapa lagi kok stadion yang nggak dipakai oleh Liga 1 dan apa namanya punya potensi untuk menjadi tuan rumah. Patriot kalau nggak salah ya. Gua nggak tahu karena Persija nih masih belum clear main di mana. Tapi kalau Persija main di GBK ya udah Patriotnya aja pakai salah satunya. Satu lagi cari di mana mungkin ya banyak lah, ada beberapa stadion yang nggak terlalu besar yang sebenarnya cocok untuk jadi U17, bayarnya murah, kemudian stadionnya nggak terlalu masif gitu ya. Dan kalau kita lihat di luar negeri juga U17, U18 itu stadionnya juga kadang-kadang mobil di pinggir jalan mobil kelihatan, terus gedung-gedung di belakangnya juga kelihatan langsung gitu. Jadi stadionnya rata-rata kecil lah gitu intinya ya. Jadi nggak usah ditarik-tarik terlalu ke politik lah. Jadi memang apa yang harus dilakukan, speknya seperti apa, perlunya seperti apa, ya udah hantem. Kalau emang perlu JIS, kalau enggak, udah itu aja ya. Oke. Nah, sekarang kita terakhir, biar gue nggak usah terlalu lama-lama, yang penting ada ulasan ataupun ada video dari gue soal Liga Indonesia kemarin. Jadi udah udah menghasilkan satu pertandingan pertama, dan ini ada beberapa gol tercipta nih di pekan pertama. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 gol tercipta dari 9 pertandingan. Jadi ya sedang-sedang lah. Kayaknya sih ini nggak sebanyak musim lalu ya golnya ya. Gua nggak ngerti apakah karena wasit juga semakin bagus. Yang jelas kemarin ada satu momen yang ini memang sekali lagi gue bukan menyudutkan satu klub ya. Jadi waktu Persija lawan PSM Makassar itu dianggap ketika PSM unggul, mereka banyak mendelay atau mengulur-ulur waktu. Honestly kan gue kan bawain Liga 1 juga udah dalam 5 tahun terakhir kan, dan Liga 2. Ini memang sebenarnya gue tarik lebih ke umum ya atau ke general. Jadi ini memang bukan hanya PSM tapi semua klub melakukan ini. Ya ini jadi otokritik. Jadi tim itu kalau udah unggul 1-0 aja, ya menit 60 70 itu udah tidur-tiduran di lapangan. Ya nangkep bola langsung telungkup lah, pura-pura sakit kipernya. Bahkan gue pernah waktu bawain itu, jadi lagi corner, kipernya nangkep, sebelum dia telungkup gue udah langsung bilang, "Ya, apakah dia akan cedera?" Bener, ternyata cedera, pura-pura cedera sih. 99, gue sih nggak nuduh cedera waktu itu ya, cuman gue bilang gini, ya hanya dia dan Tuhan yang tahu apakah dia beneran cedera atau tidak. Dan nggak lama kemudian cuman kayak disemprot-semprot ala-ala, dan gue lihat juga kayak semprotnya cuman kelihatan gesturnya tuh kayak pura-pura, terus langsung berdiri lagi main lagi. Nah ini yang menurut gue ya dikurang-kurangin lah sikap norak seperti ini. Ini untuk semua klub ya, sekali lagi hanya triggernya kemarin karena memang ada satu case yang dianggap oleh sebagian orang mendelay, tapi memang ini masalah kronis dari semua klub. Nah makanya gue karena gini sih, di luar negeri itu ada juga, cuman nggak terlalu belatan, nggak terlalu vulgar gitu ya. Bahkan dia kadang-kadang tidak disalahkan, misalnya dia bawa bola ke pojok, itu kan nggak ada masalah. Nah cuman nggak ada tuh, atau jarang, bukan nggak ada ya, jarang ya, tiba-tiba duduk sakit, nanti keluar sebentar masuk lagi kalau udah menit-menit 80-an lagi unggul itu. Nah ini dikurang-kurangin supaya apa? Karena ketika kita nanti compete di internasional, lu kayak gitu-gitu tuh nggak bisa gitu. Nah kemarin salah satu solusinya yang gue berikan acungan jempol adalah akhirnya injury time-nya ditambahin banyak, 6 menit kalau nggak salah gitu. Jadi mungkin ini salah satu cara yang paling simple. Lu silakan tidur-tiduran di lapangan 5 menit, gue tambahin juga 5 menit di masa injury time. Jadi sama aja, malah pressure makin lama kan ada di tim yang unggul yang lama-lamain tadi gitu. Jadi
Mendingan lu langsung bener-bener main biasa, secepat mungkin selesai, lu bisa ngamankan keunggulan, itu lebih sportif dan lebih keren. Dan ini menciptakan mental yang positif nanti ketika lu compete di SEA Games, AFF, bahkan Piala Asia, jadi lebih apa ya, lebih punya integritas lah kira-kira itu. Mungkin itu dulu dari gua. Kalau kepemimpinan wasit sih kemarin relatif udah bagus ya, udah bagus. Dan menurut gua kalau adalah beberapa akun bola yang gue lihat di Indonesia offset tipis cuma 3 senti aja diributin gitu, itu sangat wajar karena gue pernah jadi suatu waktu tuh pernah jadi hakim garis dan itu tidak gampang. eh, Artinya kalau hanya sedikit itu sangat normal, sangat manusiawi lah, karena sekali lagi lu tuh pas mutusin itu harus saat itu juga, tanpa replay, tanpa slow motion, terus kadang dengan pressure, dengan penonton mungkin tim tamu ya, tim home yang mungkin nggak terima, kemudian mereka teriak wasit goblok dan seterusnya. Jadi nggak segampang itu. Kalau tipis itu sangat manusiawi lah. Kenapa gue bilang? Gue bukan membenarkan, tapi dengan alat pun automatic offside application yang ada di luar negeri yang pakai VAR itu aja kadang-kadang mereka suka susah untuk memutuskan, apalagi dengan mata telanjang gitu. Jadi itu sangat mampu, kecuali udah 1 meter gitu, apalagi 2 meter itu oke lah, wajar lah, itu patut kita kritisi ya. Oke, mungkin itu aja supaya video gue nggak terlalu lama, nggak lebih dari 12 menit. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Salam sehat selalu ya. Ciao.